Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang selalu dilindungi dan dimuliakan oleh Allah, bersama-sama kita memanjatkan syukur atas nikmat kesehatan, nikmat peluang, dan nikmat diberi hidayah untuk bersama-sama memperdalam kalamullah melalui tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita sampai ke surat Yusuf. Surat Yusuf ini juz 12, ayat 34. Ayat 34. Kita baca dulu mitra Persada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas sami'ul alim. Qala ta'ala fastajabah, mongko ngijabai, jawab, meng-ACC lahu kedue Nabi Yusuf, sapa Rabbu pangerane Yusuf, yaiku Gusti Allah, doaahu ing dungane Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan mengatakan, ya isinya maksudnya juga berdoa. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Gusti, penjara luweh kula sukai daripada menuruti ajaan mereka, ajaan untuk berbuat zina itu. Karena wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau enggak melindungiku, enggak memalingkan aku dari ajaan mereka ini, maka niscaya aku akan condong ya kepada mereka, dan aku termasuk orang yang bodoh. Di sini kalau seorang lawan jenis yang bukan apa-apa, bukan istri, bukan suami, mengajak untuk berbuat salah begitu, maka kalau kita aku takut pada Allah gitu, kalau dalam hadis itu sebagai tanda mau dilindungi nanti pada hari kiamat. Orang yang bisa terhindar dari keberhasilan ajaan yang buruk tadi itu karena dipalingkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah ya. Jadi justru harus bahagia, harus misalnya janjian gitu ya, ternyata sana bilang aduh belum jadi ini, mendadak. Wah, kita yang tadinya mau ya berbuat maksiat atau dosa dilindungi oleh Allah, bukan kok malah susah ya. Tapi ya begini, ini kan peperangan antara hawa nafsu dengan akal sehat, dengan mengikuti jalur syariah gitu kan. Fasorofa mongko nginggoake anhu sop mongko nginggoake sapa rabbuhu anhu saking Yusuf kaidahunna ing tipu dayane pira-pira wadon utawa wadon yaiku Zulaikha. Innahu setuhune utawi Gusti Allah atau Rabbuhu huwa hiya rabbuhu iku as-sami'u
zat kang midhangetaken lil qauli kedue pengucap, al alimu tur zat kang ngudanani mengetahui, bil fi'li kelawan pendamelan. Allah mengijabahi permintaan Nabi Yusuf. Jadi kalau seseorang minta kepada Allah kemudian diijabahi, gimana kita membayangkannya? Pasti bahagianya bukan main ya. Misalnya kita pengen haji diijabahi, pengen punya anak soleh solihah diijabahi, pengen punya apa begitu diijabahi oleh Allah, pasti kita akan sangat berbahagia. Dan itu kan Allah lebih senang atau ada hamba yang meminta kepadanya. Kalau orang sering berdoa sebelum iqomah itu ya, antara adzan sama iqomah itu kan waktu mustajab, dia berdoa habis sholat sunat gitu ya. Kemudian nanti habis sholat fardu dia berdoa lagi. Berdoa yang bareng-bareng, diikuti lagi berdoa sendirian. Nanti sampai rumah habis habis memberi pada orang atau membaca Al-Quran, dia minta kepada Allah lagi. Itu Allah tidak akan bosan. Allah justru senang dengan orang yang membutuhkan kepadanya. Bisa-bisa kalau kita tidak pernah berdoa dianggap sebagai orang yang takabur, orang yang sombong, tidak butuh kepada Allah. Maka Allah di sini kelanjutannya, Allah memalingkan Nabi Yusuf dari ajaan mereka. Jadi manusia ini penuh dengan skenario dari Allah. Ketika dia punya rencana yang baik maupun yang buruk, kemudian kalau yang buruk kemudian digagalkan, maka itu hakikatnya Allah lah yang menggagalkan, dalam arti Allah memalingkan dan melindunginya dari keburukan. Ini ya suatu nikmat sekali, nikmat. Ketika seseorang habis susah kemudian senang, itu hakikatnya juga ujian dari Allah. Jadi ujian itu tidak hanya dalam kesulitan-kesulitan, tetapi ujian itu juga dalam kesenangan. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya orang susahnya hilang kemudian berganti kepada senang, itu juga mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang bagus adalah setiap saat kita ini ingat akan kebaikan, ingat kepada Allah, berteman orang yang dekat dengan Allah, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Insya Allah setan tidak akan berhasil mengajak, karena kita berada di al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Mitra Persada kemudian pada ayat 35, summa bada nuli katon aidzoharo katon lahum kedue wong akeh mimba didzalika saking mimba dima saking sause barang ro'au kang ningali sapa wong akeh al ayati ing pira-pira ayat ad-dilalati ad-dalati kang nuduhake ala baro'ati Yusuf ing atase bebase Yusuf, ing atase benere Nabi Yusuf. Yang benar itu akan di pihak Nabi Yusuf, karena kemarin itu kan bajunya yang robek bagian belakang. Ketika mereka sudah tahu bahwa Yusuf itu ternyata pihak yang benar, dan dibuktikan juga waktu para wanita dikasih buah sama sikin ya, sama pisau, mereka melihat Nabi Yusuf itu kemudian memotong jari-jarinya yang tidak terasa, itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf memang menarik betul. Lah ngene iki berarti bukan Nabi Yusuf yang salah ini, pasti Zulaikha, pasti
Imro'atul Aziz, garwane Al Aziz di Mesir itu. Jadi ada dua bukti. Yang pertama bajunya robek dari belakang. Yang kedua kesaksian para wanita bahwa Nabi Yusuf memang ganteng. Wah, ini masuk akal lah kalau Nabi Yusuf itu tidak salah. Kemudian yang salah adalah yang perempuan. Ayas junuhu, ya. Apa ayas junu yento menjaraake wong akehu ing Nabi Yusuf. Dalla ala hadza, dalla nuduhaken ala hadza ing atase iki apa layas jununnahu dawuh layas jununnahu yakti menjaraake temenan sapa wong akehu ing Nabi Yusuf hatta ilahinin tumeka utawa hingga maring masa tertentu, waktu tertentu yang qati'u kang pekot fihi ing dalem dawuh apa kalamun nasi ucapane menungso fasujina mengko den penjaraake sapa Nabi Yusuf. Nah, sudah, karena yang menghendaki adalah istrinya penguasa yang mempunyai dominan, orang-orang kecil seperti Nabi Yusuf dipenjara saja karena dia telah membuat malu keluarga para pejabat ini. Mitra Persada, hal-hal seperti ini akan terjadi berulang. Kisah seperti ini akan berulang. Misalnya anaknya siapa begitu, orangnya punya kekuasaan atau kekuatan, wah dia berbuat salah, tetapi karena mempunyai kekuatan, yang salah itu tidak disalahkan, yang tidak salah malah dipenjara. Ini berulang. Maka kisah ini menjadi isyarat, ya, seperti Raja Namrud, Raja Fir'aun, itu ya ada saja di dunia ini, penguasa-penguasa yang zalim. Maka kewajiban atau yang dilakukan sebaiknya oleh para rakyatnya adalah mendoakan pemimpin-pemimpinnya, mendoakan pemimpin-pemimpinnya semoga mendapat petunjuk dari Allah, petunjuk yang baik-baik begitu. Gak usah mencela yang sampai membabi buta, nanti malah ndak bagus. Wadakholalan mlebu ma'ahu sartane Nabi Yusuf asijna ing penjara sapa fatayani pemuda loro, ulamani bocah loro, lil maliki kedue raja ahaduhuma ta salah sijine ulaman sakihi wong kang nyaosi unjukan marang raja, wal akhir lan kang liya iku sahibu ta'amihi wong kang nyiapne daharane raja, sing nyiapne ubur rampene sehari-hari di penjara. Faro ayah mongko ningali karone hu ing Yusuf yo abiru iso nafsirake sapa Yusuf arruya ing mimpi. Waqala mongko ngucap karone lanah tabironnahu yakti bakal nguji temenan kita hu ing Yusuf. Qala ngucap sapa ahaduma salah sijine fatayan utawa gulaman, wa huwa utawi ahaduma iku asaki wong kang nyaosi unjukan raja mau sing mlebu penjara. Ini setuhune kula iku ara weruh sapa kula ni ing ingsun iku aksaru ingsun ngimpi aksiru ingsun meres sapa ingsun khamran ing khamr ai inaban tegese meres anggur. Jadi kan di Al-Qur'an disebutkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi
tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana. Dari perasan anggur dan kurma itu kalian bisa membuat minuman yang memabukkan dan juga yang tidak memabukkan. Jangankan anggur kurma, badek itu saja kalau direndam sampai berhari-hari bisa menjadi khomer, artinya bisa memabukkan. Nah, yang dilarang itu yang memabukkan itu. Kalau badeknya enggak memabukkan ya tidak apa-apa. Perasan anggur kalau enggak memabukkan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi sesuatu yang memabukkan, hadis itu khomer. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khomer, dan setiap khomer itu haram. Dan pengharaman khomer ini Allah tidak hanya sekali, tidak sekaligus begitu. Enggak boleh, enggak. Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan sebagaimana saya jelaskan sebelum ini ya. Jadi begitulah prosedural sekali Allah itu. Mau melarang itu ya pikir, kalau manusia pikir-pikir ya, tidak sekaligus. Wes kudu mulai saiki ya, diberitahu dulu itu begini loh hakikatnya. Ada yang membahayakan, ada yang tidak. Kemudian kalian kan suka ibadah sholat dan seterusnya. Sholat itu nggak boleh mabuk. Nah, kemudian mereka bertanya khomer dan ya ada manfaatnya dan ada madorotnya. Kemudian yang keempat, kalian ketahuilah bahwa khomer judi, mengundi nasib, dan apa itu adalah rijsum min amalis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu, maka dohono la'allakum tuflihun, supaya sira bejo. Jadi Allah selalu mengarahkan manusia ini supaya bahagia yang sebenar-benarnya, bukan bahagia yang hanya punya duit saja tapi beribadah tidak mau, atau punya duit sahabat tapi bersedekah tidak mau. Bahagia yang sejati itu bahagia ketika seseorang mendapat petunjuk untuk melakukan kebaikan. Wa qala lan ngucap sapa al-akharu wong kang sijine, wa huwa shahibut ta'am, yaitu orang yang mengurusi makanannya raja, ini setuhune utahe ingsun iku aro ngimpi sapa ingsun ni ing ingsun iku ahmilu nggawa sapa ingsun fauqa si ing ndure sirah ingsun khubzan ing roti. Memang sana kan makanannya roti kan. Ini di Mesir tak kulung kang mangan apa atoiru manuk minhu saking khubzan. Nabi kula suwun panjenengan terangake Nabi Yusuf na ing kita bitakwilihi kelawan takbire mimpi. Takbir itu tafsir. Dalam ayat ini namanya menafsirkan mimpi. Ada kitab namanya tafsir mimpi itu yang tebal gitu ya. Itu karangan orang Arab ya. Jadi banyak sekali kalau begini, kalau ngimpi begini ya itu ahli mentakbirkan mimpi. Kalau ngimpi kejatuhan bintang, nanti mau naik derajat. Kalau mimpi nyebrang lautan, nanti mengalami kesulitan. Nah, kalau ngimpi meninggal, rizkimu nanti banyak. Pokoknya banyak takbir. Tetapi kita percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang memberi manfaat dan
memberi madharat. Hanya Allah saja. Dino itu ya bagus semua kan. Hari itu nggak ada yang jelek. Itu buatan Allah. Bulan juga begitu, nggak ada yang jelek. Bulan sial, bulan apa? Ya nggak ada. Kalau sial maupun manfaat, maslahah, itu semua adalah Allah saja yang menghendaki. Inna setune utai ingsun utai kita iku naro weruh sapa kita, tegese kita ini berpendapat ka ing sira Yusuf minal muhsinina, setengah saking wong-wong kang gawe bagus sekolah. Dawuh sapa Nabi Yusuf lahuma maring karone mukhbirun halih ngabarake annahu setune utahe Nabi Yusuf iku alimun wong kang weruh pitakbir ru'ya kelawan tafsir ngimpi. Nah, di awal surat Yusuf ya kemarin ya, di awal surat kita itu Nabi Yusuf itu dijelaskan oleh Allah memang mampu menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi. Layakti ora teka kuma ing sira loro apa ta'amun panganan turzakoni kang den paringi rezeki sira karo hi ing ta'am pitakbiri kelawan takbire ngimpi fi mana mikuma ing dalam turune sira loro illa nabbatu kejaba paring kabar ingsun kuma ing sira loro bitakwilihi kelawan takbire mimpi fil yaqdati ing dalem wektu ora turu. Ya, mimpi kalian berdua ini akan aku takwilkan, takbirkan, tafsirkan, terangkan, ya, akan aku terangkan. Qabla ayyatia sadurunge yen to nekani kuma ing sira loro apa takwiluhu tafsire ngimpi. Dalika mau tae mengkono sira loro iku mengkono mau he wong loro iku mimma setengah saking barang alama kang wus paring ilmu ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun yaiku Gusti Allah. Fihi hasun ala imanihima. Di dalam kalimat terakhir tadi itu merupakan motivasi atau dorongan agar keduanya itu beriman kepada Allah. Ya, tadinya belum beriman. Tumakowa nuli nguwatake sapa Nabi Yusuf ing dawuh bikaulihi kelawan dawuh Nabi Yusuf ini setune tae ingsun iku aro weruh sapa ingsun iku taraktu ninggal sapa ingsun millata kaumin ing agamane kaum layu minuna kang ora iman sapa kaum billahi kelawan Gusti Allah wa hum halih utawi kaum bil akhirati kelawan dina akhirat hum hiya kaum iku kafirun kufur kabeh. Aku ini dulu meninggalkan agamanya nenek moyang kami menuju kepada Allah. Kami meninggalkan agama-agama nenek moyang kami. Kami ini beragama Islam, menyembah Allah. Wattaba'tu lan melu sapa ingsun millata abai ing agamane bapak ingsun Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu mbah-mbahe Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim anaknya itu Ismail sama Ishaq. Ismail nanti menurunkan Nabi Muhammad, sedangkan Ishaq ini menurunkan banyak nabi ya, seperti Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Zulkifli, Ilyasa, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Wa Yakub lan Yakub alaihimus salam makana ora ana ai yang bagi ora prayoga lan keduwe kita apa an nusrika ing yen to nyekutake sapa kita billahi kelawan Allah min sain saking suwiji-wiji li ispatina krana den reksane kita zalika tauhid utahe mengkono tauhid
iku min fadlillahi saking anugrahe Allah alaina ing atase kita. Inilah mitra persada bahwa seseorang bisa muwahhid, bisa mengesahkan Allah, menyembah Allah, itu adalah karena min fadlillah, karena anugerah dari Allah. Bejo banget orang itu kalau sudah menyembah Allah itu bejo tenang, urip sepisan nyembah Gusti Allah, maka beruntung sekali. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis itu orang bakal masuk surga walaupun di dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Pokoknya ada iman, itu akan masuk surga. Adapun dosanya, kalau dia minta ampun ketika hidup, bisa diampuni oleh Allah. Kalaupun di dunia menganut nanti Allah mengampuni, ya bisa saja. Kalaupun nanti dia masih punya dosa, maka dia masuk neraka. Kemudian setelah itu dimasukkan surga selama-lamanya. Wa 'alan nasi lan ing atase menungso. Walakinna aktsarun nasi lan tetapine setuhune utawi akeh-akeh menungso wahum utawi hale utawi aktsarun nas iku al-kufar wong kafir. Iku la yaskuruna ora gelem syukur sapa aksarun nas Allah ing Allah. Fasyrikuna mongko nyekutake sapa nas. Jadi bentuk ketidakberterima kasihan, ketidaksyukuran seseorang atas nikmat Allah ketika orang itu menyekutukan Allah. Maka di dalam kisah Yusuf ini juga mengandung ajaran apa? Mengesahkan Allah, menghindari dari kemusyrikan. Nabi Yusuf menceritakan, saya ini bisa menakbirkan mimpi karena pemberian dari Allah. Maka kami mengesahkan Allah. Allah itu bisa apa saja. Bisa mengijabahi doa, bisa menurunkan rezeki dan seterusnya. Maka tidak sepatutnya manusia kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma saraha bidu'aihima ilal iman. Kemudian Nabi Yusuf itu berterus terang untuk mengajak kedua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf ini ilal iman, mengajaknya supaya beriman. Supaya beriman. Nanti saya terangkan takbirnya mimpi kamu. Nanti di ayat berikutnya ada jawaban Nabi Yusuf yang isinya takbirnya mimpi itu. Inilah mitra persada. Yang pertama, pelajaran dari ayat-ayat ini pertama adalah Allah mampu mengijabahi doa hambanya. Allah mampu memalingkan seseorang dari jurang kemaksiatan. Kemudian penjara itu lebih bagus dalam ayat ini dibandingkan menuruti kemauan hawa nafsu atau ajakan orang lain untuk durhaka kepada Allah. Kemudian kemampuan Nabi Yusuf untuk menafsirkan atau menafsirkan mimpi. Mitra persada, banyak pelajaran dari ayat ini sehingga hidup kita ini harus merasa selalu diskenario oleh Allah. Kita diskenario jam berapa nanti kita ke masjid, ke musola. Wah, itu skenario yang bagus. Nanti kemudian datangi wali, skenario bagus, mengajar bagus, membelikan oleh-oleh jajan pada anak, bagus, itu bagus semua. Tidur ya bagus, tidur untuk istirahat bagus, kalau tidur saja tidak bagus. Mitra persada, mudah-mudahan Allah merahmati kita, menjauhkan diri dari kesulitan-kesulitan dan mengijabahi doa-doa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.